jago nyari duit itu level 1. Level 2-nya adalah ketika kamu jago manajemen atau ngelola duit. Salah satu bagian dari manajemen duit yang harus kamu tahu dan pelajari sebelum kamu mulai nabung dan investasi adalah dana darurat. Apa itu dana darurat? Fungsinya buat apa dan berapa jumlah dana darurat yang harus kita kumpulkan? Yuk kita bahas. Dana darurat adalah sejumlah uang yang disimpan atau disiapkan untuk menghadapi situasi-situasi yang darurat. Situasi atau keadaan yang darurat tersebut merupakan hal-hal yang terjadi tanpa terduga. Misalnya kayak sakit, kecelakaan, PHK, rumah ketimpa pohon, bencana alam, dan lain sebagainya. Terus berapa jumlah dana darurat yang harus dikumpulkan atau disiapkan? Sebenarnya jumlah dana darurat yang ideal itu bergantung pada beberapa faktor seperti gaya hidup, tingkat pengeluaran, dan tanggung jawab finansial. Tapi secara umum jumlah dana darurat yang ideal adalah 3-6 kali jumlah pengeluaran bulanan kamu kalau kamu single, dan juga 12 kali jumlah pengeluaran bulanan kamu kalau kamu udah married. Jadi misalnya pengeluaran bulanan kamu adalah 2 juta rupiah, maka kamu mesti siapin 6-12 juta rupiah kalau kamu single, atau 24 juta rupiah kalau kamu udah married. Kamu juga harus ingat beberapa hal. Yang pertama, dana darurat harus ditempatkan secara terpisah dari rekening tabungan biasa. Ini fungsinya supaya dana darurat kamu tidak tercampur dengan dana buat kebutuhan sehari-hari. Aku nggak di-endorse oleh Bank Jago, tapi dengan kamu pakai Bank Jago, kamu bisa bikin kantong untuk dana darurat kamu yang tidak tercampur dengan kantong atau rekening utama kamu. Jadi kalau kamu senggang, cobain deh pelajari Bank Jago itu kayak gimana. Yang kedua, dana darurat harus mudah dicairkan. Jadi jangan sampai kamu naruh dana darurat di instrumen investasi misalnya kayak properti, sehingga ketika kamu butuh secara mendesak, kamu butuh waktu yang cukup lama buat mencairkannya karena dana tersebut tidak liquid. Ketiga, dana darurat harus diperbarui secara berkala. Hal ini tentu aja karena nilai uang itu terus menurun seiring berjalannya waktu. Manfaat memiliki dana darurat: yang pertama, menjaga kestabilan finansial saat terjadi keadaan atau situasi yang darurat. Yang kedua, mengurangi stres atau kecemasan. Yang ketiga, meningkatkan rasa aman dan juga nyaman. Nah, terakhir nih, bagaimana tips untuk menyiapkan dana darurat itu? Pertama, mulailah untuk menabung dana darurat dari sekarang, meskipun jumlahnya sedikit. Yang kedua, bikin rencana keuangan untuk dana darurat. Ketiga, mulai cari side hustle kayak kerja freelance. Nah, untuk topik bahasan freelance ini, aku udah bikin tutorialnya secara lengkap yang kamu bisa nonton di sini ya. Yang keempat, ini penting banget ya. Jangan sampai kamu ngutang untuk memenuhi kebutuhan dana darurat kamu. Sebagai penutup, aku pengen bilang bahwa dana darurat memang sepenting itu dalam keuangan pribadi. Dengan kita punya dana darurat, kita akan lebih siap untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat yang kita tidak expect. So, sekian video dari aku hari ini. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai habis. Semoga bisa ngasih insight dan juga bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa terus untuk ngasih edukasi seputar finansial, investasi, dan juga beberapa tips untuk menghasilkan cuan. Oke, semuanya, thank you, bye-bye.